Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nurtias Prastiwi, NIM 19442-953 PT 08085 dari kelompok 35 dengan asisten pendamping Latifah Runingtyas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 1 uji viabilitas biji. Pendahuluan. Viabilitas biji merupakan kemampuan biji untuk tumbuh pada waktu dan lingkungan yang sesuai. Menurut IASTIKA 2011, viabilitas adalah kemampuan benih atau daya hidup benih untuk tumbuh secara normal pada kondisi optimum. Presentasi viabilitas merupakan kemampuan biji untuk mengadakan perkecambahan dalam jangka waktu tertentu dibandingkan jumlah biji yang ditanam dinyatakan dalam persen. Untuk rumusnya adalah jumlah biji yang tumbuh dibagi jumlah biji yang ditanam dikali 100%. Menurut TEVA 2017, cara menghitung viabilitas biji dengan rumus viabilitas dalam persen sama dengan sigma benih yang tumbuh dibagi sigma benih yang ditanam dikali 100%. Tujuan mini project. Tujuan dari mini project ini adalah untuk mengetahui kualitas biji dengan berkecambahan secara langsung, serta untuk mengetahui kemampuan biji tumbuh sesuai waktu dan lingkungan yang sesuai. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada mini project kali ini antara lain gelas plastik bekas, kapas, pinset, dan panci. Sedangkan bahan yang digunakan pada mini project kali ini antara lain biji kacang tanah dan air. Metode. Pada metode dibagi menjadi 3 perlakuan. Yang pertama adalah kontrol. Dilakukan dengan menyiapkan 5 biji kacang tanah tanpa diberi perlakuan atau tanpa direndam terlebih dahulu. Yang kedua adalah direndam air biasa selama 12 jam. Dilakukan dengan menyiapkan biji kacang tanah, air biasa, serta gelas plastik untuk wadah perendaman biji. Untuk langkah kerjanya, tuangkan air biasa ke dalam gelas plastik, kemudian masukkan biji kacang tanah. Rendam selama 12 jam. Pilih biji yang tenggelam dan ambil biji yang tidak tenggelam. Untuk perlakuan yang ketiga adalah direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Dilakukan dengan menyiapkan biji kacang tanah, air, gelas plastik untuk wadah perendaman biji, serta panci untuk mendidihkan air. Tuangkan air ke dalam panci, kemudian nyalakan kompor dan tunggu hingga air mendidih. Jika air sudah mendidih, matikan kompor, kemudian air dipindahkan ke gelas plastik, biji dimasukkan dan rendam selama 12 jam. Kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum yang pertama adalah persiapan media. Dilakukan dengan menyiapkan kapas dan gelas plastik. Tata kapas dalam gelas plastik sehingga tertutup penuh, kemudian tuangkan air secukupnya agar kapas basah. Untuk yang selanjutnya adalah germinasi biji kontrol. Pertumbuhan biji kontrol tidak berpengaruh oleh variabel bebas atau air. Hal ini sesuai dengan Setianingrum dan Widya Stuti 2017 bahwa variabel kontrol merupakan variabel luar yang bertindak sebagai independen untuk membantu menafsirkan hubungan antar variabel. Untuk yang kegiatan praktikum selanjutnya adalah germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam. Pertumbuhan biji ini sangat cepat, subur, dan sehat. Menurut Pratiwi dan Wahyuningsih 2019, perendaman biji dilakukan agar benih dapat tumbuh dengan cepat, merangsang perakaran, agar benih tumbuh seragam dan sehat, serta mencegah dari serangan penyakit di awal pertumbuhan. Kegiatan praktikum yang selanjutnya adalah germinasi biji direndam dengan air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Perlakuan ini dapat mempercepat perkecambahan karena dengan air mendidih akan membuat kulit dari biji pecah dan terkelupas. Hal ini sesuai dengan Pratiwi dan Wahyuningsih 2019 bahwa perendaman dengan air panas diketahui efektif mempercepat perkecambahan beberapa benih tanaman. Kegiatan yang selanjutnya adalah peletakan tanaman berada di dalam ruangan dengan pencahayaan yang terang agar biji dapat tumbuh dengan cahaya yang cukup walaupun tidak terkena sinar matahari langsung. Menurut Haryadi 2017, sinar matahari sangat berguna bagi proses fotosintesis pada tumbuhan. Namun, efek lain dari sinar matahari ini adalah menekan pertumbuhan sel tumbuhan. Hal tersebut menyebabkan tumbuhan yang diterpa cahaya matahari secara langsung akan lebih pendek dibandingkan tumbuhan yang tumbuh di tempat yang gelap.
Untuk kegiatan praktikum yang selanjutnya adalah penyiraman biji dilakukan sehari sekali dengan dosis secukupnya agar dapat menjaga kelembapan media tanam sehingga tumbuhan tidak kekurangan air. Hal ini sesuai dengan Nurifa dan Fajar Fika 2020 bahwa jika tidak tersedia air secara terus-menerus, akar tanaman dapat mengering. Untuk kegiatan praktikum yang terakhir adalah pengukuran dan pencatatan. Dilakukan pengukuran tinggi tanaman dengan jumlah biji yang tumbuh, kemudian dicatat hasilnya. Pengukuran dilakukan setiap 7 hari sekali atau 2 kali. Hasil dan pembahasan. Tabel viabilitas biji. Berikut adalah tabel 1 viabilitas biji tanaman Aracis hypogea atau kacang tanah. Berdasarkan perhitungan viabilitas biji, pada perlakuan kontrol didapatkan jumlah biji yang tumbuh 3 dan jumlah biji yang mati 2 dengan viabilitas biji 60%. Pada perlakuan air biasa didapatkan jumlah biji tumbuh 5 dan jumlah biji mati 0 dengan viabilitas biji 100%. Sedangkan pada perlakuan suhu awal 1%, didapatkan jumlah biji yang tumbuh 2 dan jumlah biji yang mati 3 dengan viabilitas 40%. Faktor yang dapat mempengaruhi viabilitas biji antara lain air, suhu, cahaya, dan kualitas biji. Tabel pertumbuhan tanaman. Berikut adalah tabel 2 pertumbuhan tanaman Aracis hypogea atau tanaman kacang tanah. Berdasarkan tabel pertumbuhan tanaman, setiap perlakuan memiliki hasil dan rata-rata yang berbeda. Nilai rata-rata dari ketiga perlakuan meningkat setiap minggunya. Perlakuan kontrol pada minggu pertama memiliki rata-rata sebesar 1,83 dan minggu kedua sebesar 11. Perlakuan air biasa pada minggu pertama memiliki rata-rata sebesar 5,33 dan minggu kedua sebesar 24. Sedangkan perlakuan air suhu awal 100 derajat Celcius pada minggu pertama memiliki rata-rata sebesar 1,33 dan minggu kedua sebesar 1,67. Faktor yang dapat mempengaruhi tinggi tanaman antara lain kualitas biji atau faktor genetik, media tanam, cahaya, air, dan suhu. Kesimpulan. Berdasarkan mini project yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui kualitas biji berkecambah secara langsung dapat dilakukan dengan memberi perlakuan pada biji. Biji dapat tumbuh dengan optimal jika waktu dan lingkungan sesuai. Faktor yang mempengaruhi viabilitas biji antara lain air, suhu, cahaya, kualitas biji. Sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi tinggi tanaman antara lain kualitas biji atau faktor genetik, media tanam, cahaya, air, dan juga suhu. Daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada pengerjaan laporan mini project acara 1. Lampiran. Berikut adalah lampiran laporan mini project acara 1 berupa perhitungan viabilitas. Pada kontrol dengan viabilitas 60%, pada perlakuan direndam air biasa selama 12 jam, viabilitas 100%, dan direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam, viabilitasnya 40%. Berikut adalah footage video kegiatan mini project acara 1 viabilitas biji. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Berikut adalah cuplikan merebus air. Kemudian ini adalah perendaman biji, di mana ada 3 perlakuan. Dan yang kemudian adalah persiapan media tanam dengan meletakkan kapas ke dalam wadah gelas plastik, kemudian diberi air hingga kapas basah. Berikutnya adalah kegiatan germinasi berupa biji yang telah kita rendam, kita tanam di dalam kapas yang telah kita siapkan.
Untuk yang selanjutnya adalah salah satu kegiatan yaitu penyiraman. Kemudian ini adalah kegiatan pengukuran 1 pada 7 hari pertama. Kemudian ada pengukuran 2 pada 7 hari kedua atau di hari ke-14. Sekian laporan yang dapat saya presentasikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.